another tips and trick type of video. Hello everybody, welcome back. It's Hakan here. Hello everybody, welcome back. Jadi di video kali ini aku mau ngasih tips and trick tentang how to tackle interview untuk seleksi program pertukaran pelajar. Oke, mungkin video ini bakal short and brief dan juga langsung to the point. So poin yang pertama adalah don't fake yourself ketika pengisian berkas. Nah, karena kenapa? Mostly dari pertanyaan wawancara yang bakal ditanyakan adalah pertanyaan based dari your document. Jadi misalkan kalian fake yourself, kalian bakal kesulitan untuk menjawabnya. So don't fake yourself. Nah, juga ada pertanyaan nih yang ditanyakan Kak, misalkan ada nggak sih yang unexpected gitu? Ada unexpected pertanyaan yang bakal ditanyakan, tapi ingat, ini adalah seleksi untuk program pertukaran pelajar. So interviewer tahu kalian itu masih SMA, interviewer tahu kalian itu masih sekolah menengah atas. Nah, jadi mereka nggak bakal nanya nih yang mungkin ketika user menggunakan ini, bagaimana aplikasinya? No, it's not like that. So jadi based on your document dan regarding kemampuan anak SMA. Oke guys, untuk poin yang kedua adalah structure your answer. Karena kenapa? Biar lebih profesional dan nampaknya itu nggak muter-muter. Kamu mungkin ada idea, ada argumen yang ingin kamu sampaikan. Dan by structure your answer, kamu itu bisa membantu lebih mudah lagi si interviewer nangkap apa sih ide yang kamu mau sampaikan. Dan juga mungkin banyak orang yang udah nggak hafal, aku mau keluarin ini, tapi ketika interview it's all blank. Jadi by structuring your answer itu membantu kalian untuk menyampaikan ide apa yang ingin kalian sampaikan. Nah, metodenya aku sering pakai metode STAR method. STAR stand for situation, T untuk task, E untuk action, dan R untuk result. Nah, misalkan nih contoh pertanyaannya. Nah, mau tahu dong masalah tersulit yang pernah adik alami, dan bagaimana sih adik menghadapi permasalahan tersebut, misalkan. Nah, I will go with STAR method. So as situation. Nah, ketika aku di kelas 2 SMP, aku pernah ini, aku pernah berantem, mungkin aku pernah cabut, atau mungkin aku pernah dipanggil ke ruang BK. That's the problem. So, nah, selanjutnya task, aku tahu nih, aku harus menyelesaikan masalah ini. Mungkin berantem, aku nggak bisa. I know that mungkin berantem bukanlah solusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan, bla 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 bla, elaborate sendiri. So selanjutnya tasnya apa? Setelah berantem, I know that it's not a good way to solve the problem. So aku manggil guru BK as a third party, pihak ketiga untuk menengahi permasalahan tersebut. That's my task misalkan. Nah, actionnya apa? Actionnya aku menjelaskan ke guru BK tentang permasalahan yang kami hadapi, bla 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 bla, dan sarannya, mungkin aku mau menyampaikan saran bla 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 supaya didengar gimana bla 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 bla, elaborate. Nah, resultnya dengan aku melakukan hal tersebut, mungkin si pihak yang A dan aku bisa mendapatkan solusi yang baik yang ditengahi oleh guru BK misalkan. I don't know. So it's just an example. Kalian bisa cari sendiri mungkin, dan STAR method help me a lot gitu. Oke, yang ketiga adalah pakai pakaian yang rapi. So it's also my personal thing it work best for me karena ketika aku pakai pakaian yang rapi, it boost my confidence.
nggak tahu ya, it really boost my confidence. Dan juga first impression itu kan hal yang crucial apalagi ketika interview. So pakai pakaian yang rapi, it's something nice to do. So ya. Dan yang keempat adalah get yourself familiar dengan pertanyaan-pertanyaan interview. Banyak banget list contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan interview. Tapi yang perlu di highlight di sini adalah interviewer itu tahu kamu itu anak SMA, anak sekolah menengah atas yang baru mungkin pengalamannya minim, pengalaman kerjanya juga mungkin hanya sekedar organisasi ataupun ya sekedar ya paling tinggi freelance lah mungkin. So I would suggest kalian nggak perlu bingung tentang hal bagaimana ya user ketika memakai aplikasi ini blah. No, it's not like that. Jadi master your dokumen, kalian cukup ahli dengan dokumen kalian, cukup dengan mastering your document kalian bisa ready to go. So ya, pertanyaannya bakal seputar hal-hal dokumen kalian dan I don't know what to say. Kemudian yang mau ketambahin lagi adalah mungkin ada unexpected pertanyaan-pertanyaan, misalkan contoh nih, apa sih bakat yang mau kamu tampilkan di Amerika ataupun di negara host country kamu ataupun gimana gitu kan. Nah, itu ataupun mungkin coba peragakan gitu. Ya kamu peragakan aja gitu. It's your time to show off, it's your chance to show off, it's your opportunity untuk menunjukkan siapa diri kamu dan bahwasanya kamu capable gitu. Jadi jangan sia-siakan kesempatan. Oke, dan yang terakhir adalah berdoa. Ikhtiar, kita udah ikhtiar, sekarang kita tawakal. Yang terakhirnya tawakal, kita berserah diri kepada Tuhan. So ya, mungkin hanya itu yang dapat aku sampaikan. Lebih dan kurang aku mohon maaf, I'm still learning here. Dan semoga 5 tips tadi bisa work for you. So see you in another one. Bye bye.